Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi, ya. Jadi kemarin tuh ada berapa? Ada 3 ya. Jadi jenis-jenis kegiatan ekonomi itu kalau kita kelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi gitu ya. Nah, dari kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut kita hari ini akan membahas tentang kegiatan produksi ya. Jadi kemarin itu kan kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari suatu barang ataupun jasa gitu ya. Jadi ketika suatu barang nilainya bertambah gitu ya, berarti kegiatan menambah nilai guna suatu barang tersebut disebut sebagai kegiatan produksi. Oke. Nah, dalam kegiatan produksi kita membutuhkan yang namanya faktor-faktor produksi ya. Jadi ada namanya faktor-faktor produksi. Apa itu faktor-faktor produksi? Ya. Ada yang tahu apa itu faktor-faktor produksi? Jadi faktor-faktor produksi itu adalah segala sesuatu yang kita butuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Oke, jadi produsen itu kan memproduksi barang dan jasa. Nah, untuk memproduksi barang dan jasa, mereka butuh faktor-faktor produksi gitu ya. Contoh misalnya kayak bahan baku gitu ya. Misalnya saya mau membuat kue, saya butuh apa? Misalnya butuh tenaga kerjanya, butuh alat-alatnya, butuh bahan bakunya, butuh modalnya. Itu disebut sebagai faktor-faktor produksi ya. Oke, jadi sekali lagi yang disebut dengan faktor-faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh produsen untuk memproduksi barang ataupun jasa gitu ya. Jadi kalau nggak ada faktor-faktor produksi maka produksi nggak akan terjadi. Maka tidak akan ada barang dan jasa, karena untuk menghasilkan barang dan jasa kita butuh faktor-faktor produksi gitu ya. Nah, apa saja sih Pak faktor-faktor produksi tersebut? Nah, ini adalah faktor-faktor produksi. Yang pertama adalah faktor produksi alam ya, atau kita biasanya menyebut sumber daya alam gitu ya. Bisa tanah, matahari, ya udara, tambang, barang tambang, itu namanya sumber daya alam ya. Atau bahan baku ya, itu juga bisa masuk kategori sumber daya alam ya. Ini faktor produksi yang pertama. Yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja nih ya. Tenaga kerja, faktor produksi tenaga kerja atau disebut biasanya SDM, sumber daya manusia gitu ya. Jadi yang pertama tadi sumber daya alam, yang kedua adalah sumber daya manusia gitu ya. Kemudian yang ketiga, faktor produksi yang ketiga adalah modal gitu ya, atau kita menyebutnya sumber daya modal gitu ya. Sumber daya modal ini adalah faktor produksi yang ketiga gitu ya. Jadi selain tadi ada sumber daya alam, kemudian ada tenaga kerja, yang ketiga faktor produksi adalah modal gitu ya. Kemudian yang keempat, faktor produksi yang keempat adalah kewirausahaan, skill, keahlian atau kewirausahaan. Ini adalah faktor produksi yang keempat. Jadi ada 4 kelompok faktor produksi gitu ya. Jadi untuk memproduksi barang dan jasa, seorang produsen membutuhkan minimal 4 faktor produksi. Ada faktor produksi alam ya, bahan bakunya. Contoh tadi yang saya kasih contoh, saya mau membuat kue, saya butuh sumber daya alamnya atau bahan bakunya, misalnya saya butuh telur, tepung, terigu, dan seterusnya. Kemudian butuh tenaga kerjanya juga kan, yang mengerjakan, yang membuat kue siapa kalau nggak ada tenaga kerjanya. Kemudian modalnya, ya modal pasti ya, butuh uangnya, butuh dananya. Terakhir adalah skill atau keahlian, keterampilannya, keterampilan membuat barang tersebut, itu namanya skill atau keahlian
gitu ya. Jadi ini adalah 4 faktor-faktor produksi gitu ya yang dibutuhkan atau digunakan oleh produsen dalam memproduksi barang dan jasa. Kemudian faktor produksi tersebut bisa kita klasifikasikan gitu ya. Maaf, untuk yang klasifikasi kita lewat. Berikutnya saya akan sampaikan tentang fungsi produksi gitu ya. Fungsi produksi, jadi dalam kegiatan produksi nanti kita mengenal yang namanya biaya-biaya produksi ya. Biaya produksi saya buka lembaran baru lagi. Oke. Jadi dalam kegiatan produksi nanti akan muncul yang disebut sebagai biaya produksi. Oke, ini adalah biaya produksi. Biaya produksi ini adalah biaya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, gitu ya. Nah, biaya produksi itu bisa kita kelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Ada yang disebut sebagai total cost, ada yang disebut sebagai fixed cost, ada yang disebut sebagai variable cost. Oke ya. Total cost itu atau disebut TC, ini disebutnya total cost. Kemudian yang kedua adalah FC, itu adalah fixed cost. Dan yang ketiga adalah VC, itu namanya variable cost gitu ya. Nah, ini 3 kelompok biaya produksi. Jadi sebenarnya dari setiap barang dan jasa yang kita konsumsi itu di dalamnya ada biaya-biaya ini gitu ya. Misalnya kita punya handphone ya. Misalnya kita punya handphone. Dari handphone ini untuk membuat handphone ini kita mengeluarkan yang namanya biaya tetap dan biaya variabel gitu ya. Itu. Jadi dari setiap barang yang kita konsumsi, yang kita gunakan, sesungguhnya di dalamnya itu terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Apa itu biaya tetap, Pak? Biaya tetap atau fixed cost itu adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh hasil produksi. Ya. Ini namanya biaya tetap. Jadi biaya yang tidak dipengaruhi oleh hasil produksi. Apa contohnya? Contohnya adalah biaya sewa gedung misalnya. Ya, ini contohnya. Kenapa Pak sewa gedung itu masuk kategori fixed cost atau biaya tetap? Jadi misalnya saya mau membuka usaha bikin kue, saya nyewa ruko. Ya, ruko itu saya gunakan untuk tempat pembuatan kue. Nah, saya misalnya bayar biaya sewanya itu misalnya 1 tahun 10 juta. Nah, kemudian ketika saya produksi kuenya atau rotinya itu 10, 20, 30 atau 100, biaya yang saya keluarkan untuk bayar sewa tetap 10 juta. Itu namanya biaya tetap. Artinya dia tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Jadi mau saya memproduksi barang berapapun, biaya yang saya keluarkan untuk bayar sewa gedung tetap segitu gitu ya. Itu makanya disebutnya biaya tetap. Jadi dia biaya yang tidak dipengaruhi oleh hasil produksi gitu ya. Hasil produksi itu nanti lambangnya itu Q itu namanya quantity atau hasil produksi ya. Kemudian kalau variable cost, nih variable cost ke bawah saya keterangannya. Variable cost itu adalah biaya yang dipengaruhi oleh
dimiliki atau oleh jumlah produksi gitu ya. Kalau tadi fixed cost itu biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah atau hasil produksi, kalau variable cost itu biaya yang dipengaruhi oleh hasil produksi. Artinya apa Pak? Artinya ketika hasil produksinya berubah, maka biaya variabel juga berubah. Contohnya apa Pak? Contohnya adalah paling gampang adalah biaya bahan baku. Kayak tadi misalnya saya mau bikin kue. Untuk bikin kue kan saya butuh bahan baku apa aja? Misalnya butuh tepung, gula, telur gitu ya. Kalau saya bikin kuenya cuma 100, saya misalnya butuh telurnya 10. Tapi kalau saya bikin kuenya 200, saya butuh telurnya misalnya 20. Nah, biaya yang saya keluarkan untuk beli telur, beli bahan baku, beli tepung, beli gula, itu akan berubah ketika jumlah produksinya berubah. Itu namanya biaya variabel. Oke, paham ya? Jadi kalau biaya tetap tadi mau produksinya berapapun, dia biayanya tetap segitu. Tapi kalau biaya variabel, dia akan berubah sesuai dengan jumlah barang yang diproduksi gitu. Nah, biaya variabel ditambah biaya tetap itu nanti jadinya adalah total cost gitu ya. Jadi total cost itu ya, ini total cost rumusnya adalah fixed cost ditambah variable cost. Ini rumus untuk mencari total biaya. Makanya tadi saya bilang contohnya tadi handphone ataupun barang-barang yang kita punya itu sesungguhnya terdiri dari ada biaya tetap dan biaya variabel di dalamnya. Gitu ya, karena untuk membuat handphone ada biaya tetap yang kita keluarkan dan ada biaya variabel yang kita keluarkan gitu ya. Nah, untuk apa sih Pak kita menghitung total biaya yang kita keluarkan dalam kegiatan produksi? Nanti hubungannya dengan harga jual dari suatu barang ya. Misalnya untuk memproduksi handphone, misalnya tadi untuk memproduksi handphone ini misalnya biaya, misal saya produksi handphone misalnya jumlahnya ada 100 ya, 100 unit. Kemudian untuk memproduksi 100 unit handphone ada biaya tetap yang saya keluarkan misalnya 10 juta. Kemudian saya mengeluarkan biaya variabel misalnya 20 juta. Berarti total biaya yang saya keluarkan untuk memproduksi 100 handphone berapa? Berarti 30 juta gitu ya. Ini adalah total cost yang saya keluarkan untuk memproduksi 100 handphone gitu ya. Nah, karena biaya yang kita keluarkan 30 juta, barang yang kita produksi ada 100, berarti kalau kita mau tahu harga produksi setiap handphonenya berapa duit, berarti tinggal handphonenya 30 juta dibagi jumlah handphonenya gitu ya. Jadi berapa? 300 juta dibagi 100 berarti 3 juta ya. 3 juta berarti 3 juta per handphone. Ini biaya produksinya nih. Berarti kalau biaya produksinya ya segini, kita nanti menjual handphonenya nggak mungkin 3 juta, nggak dapat untung dong kita. Karena biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi satu handphone aja 3 juta. Berarti bisa jadi kalau kita mau dapat untungnya 1 juta, nanti kita jualnya, harga jualnya misalnya saya mau jual 4 juta gitu ya per unit. Berarti nanti saya akan dapat untung 1 juta gitu. Jadi kaitannya biaya produksi itu kenapa harus kita hitung, karena nanti kaitannya dengan harga jual dari barang dan jasa yang kita produksi gitu ya. Jadi itu dulu untuk materi hari ini. Silahkan disimak, didengarkan videonya gitu ya, ditonton. Kemudian nanti setelah ini ada pertanyaan yang perlu kalian jawab di Google Classroom ya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.